Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Teknik Pondasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang kapasitas dukung tiang pada tanah kohesif dengan metode alfa dan metode lambda. Jadi pada metode alfa, untuk menentukan tahanan gesek tiang yang dipancang ke dalam tanah lempung digunakan faktor adhesi atau alfa yang dikumpulkan oleh McClellan. Tahanan geseknya dinyatakan dengan Qs sama dengan As dikali Fs. Fs-nya sama dengan CD, yaitu adhesi antara dinding tiang dengan tanah di sekitarnya. Di mana CD ini besarnya sama dengan alfa dikalikan dengan Cu. Cu adalah kohesi andren. Alfanya adalah faktor adhesi yang besarnya tergantung dari Cu-nya. Jadi tabel ini, grafik ini diberikan oleh McClellan. Dia mengumpulkan dari beberapa ahli tentang hubungan antara Cu dengan alfa. Alfa adalah rasio antara adhesi dibandingkan dengan kohesi. Jadi CD gesekan, lekatan antara tanah dengan dinding dibagi dengan lekatan antara tanah dengan tanah. Jadi jika kohesi andrennya 25, maka menurut ini kurva dari Tomlinson, maka dia faktor adhesinya kurang lebih 0,95. Menurut Carissel, kalau kohesinya sama dengan 25, maka adhesinya sekitar 0,9. Kemudian dari gambar ini terlihat bahwa jika lempung kohesi andrennya kurang dari 25, maka faktor adhesinya bisa diambil sama dengan 1. Namun untuk lempung kaku diperoleh nilai yang sangat berbeda-beda. Jadi kalau lempung kaku biasanya nilainya jauh antara, misalnya ini Cu-nya sekitar 100, maka antara faktor adhesi yang diberikan oleh Peck, oleh Woodward, oleh Tomlinson, ini nilainya jauh berbeda karena pengaruh celah yang dibentuk pada saat pemancangan tiangnya. Kemudian yang di sini kenapa kita tidak mencari QB? Dari video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk tanah kohesif, maka yang paling dominan adalah tahanan gesek dindingnya. Dan tahanan ujungnya ada nilainya tapi tidak terlalu besar. Sehingga di sini metode yang akan kita tinjau adalah di tahanan geseknya, tahanan gesek antara dinding tiang dengan tanah di sekitarnya. Metode yang kedua yaitu metode lambda. Untuk menentukan tahanan gesek tiang yang dipancang ke dalam tanah lempung digunakan dengan menggunakan metode lambda, yaitu koefisien tak berdimensi yang kita sebut dengan lambda. Ini juga kita ambil dari kurva yang disarankan oleh Vijay Verghese dan Foch. Tahanan gesek ultimate-nya rumus dasarnya sama, Qs sama dengan As dikali Fs. Kalau metode sebelumnya Fs-nya sama dengan alfa dikali Cu. Untuk metode ini Fs-nya sama dengan lambda dikali P0 aksen plus 2 kali Cu. Jadi di sini melibatkan tekanan overburden-nya. Tekanan overburden di titik yang ditinjau dalam bentuk tegangan efektifnya. Bagaimana cara mencari alfa? Jadi sumbu Y-nya adalah kedalaman penetrasi tiang. Jika kedalaman penetrasi tiangnya 30 meter, maka lambdanya adalah ini, sekitar 0,15. P0 adalah tekanan overburden efektif rata-rata yang diambil dari ujung bawah tiang sampai ke permukaan. Jadi hampir sama dengan metode sebelumnya, bahwa P0 ini adalah diambil rata-rata dari titik tinjauan yang kita tinjau. Jadi kita harus membuat dulu diagram tekanan tanahnya, kemudian baru kita bisa menghitung tekanan overburden efektif. Cu adalah koefisien drenasi rata-rata di sepanjang tiang, kemudian AS-nya adalah luas selimut tiang. Kemudian oleh Kraft et al. Mengusulkan cara untuk memperoleh lambda dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Jadi untuk tanah NC atau lempung terkonsolidasi normal, lambdanya 0,178 dikurangi 0,2
0116 ln Pi3, di mana Pi3-nya sama dengan Pi dF max dikali LE dibagi AEU, di mana lambda adalah koefisien yang merupakan fungsi dari penetrasi tiang ini. Jadi kita harus cari Pi3-nya dulu, baru kita bisa menghitung lambda. Vmax adalah gesekan puncak, diambil sama dengan CU rata-ratanya. LE adalah panjang tiang yang berada di dalam tanah. A adalah luas penambang tiang, E adalah modulus elastis bahan tiang. Jadi E itu bukan modulus tanah, tapi modulus bahan dari tiangnya. U adalah perpindahan tanah yang dibutuhkan untuk berkembangnya gesekan sisi tiang. Jadi gesekan ini akan ada apabila ada pergerakan antara tiang dengan tanah. Jadi tiangnya sudah mulai bergerak, baru dia akan memobilisasi gesekannya. Jadi gesekan ini diambil 1 in atau 0,0025 meter. Kemudian bagaimana cara mengetahui tanahnya itu tadi untuk tanah normally consolidated. Untuk tanah over consolidated, lambdanya sama dengan 0,232 dikurangi 0,032 ln Pi3. Pi3-nya sama, rumusnya ini. Kalau kita tidak mempunyai data konsolidasi, maka jadi kita mengetahui lempung dia NC atau OC itu dari data konsolidasi, dari pengujian konsolidasi. Kalau kita tidak ada data ini, maka lempungnya kita anggap dia OC. Jika kuat gesernya dibagi dengan tekanan overburdennya lebih dari 10. Jadi nanti kita hitung kuat gesernya, taunya, pada tekanan tertentu, dibagi dengan tekanan overburdennya, dia lebih dari 10, maka kita anggap dia lempungnya OC, maka kita gunakan lambda yang ini. Nilai terendah dari lambda adalah 0,11. Persamaan Fijer-Vejgia dan Foch ini telah digunakan untuk mengestimasi tahanan gesek tiang pada struktur pondasi tiang di struktur lepas pantai atau offshore. Demikian untuk kapasitas dukung tiang pada tanah kohesif. Jadi untuk FB-nya itu kita ambil dari, jadi kan QU sama dengan kapasitas dukung ultimate tiang sama dengan QB plus QS dikurangi WP. Untuk QB-nya untuk tiang yang dipancang pada tanah kohesif, QB-nya tidak dominan, yang dominan QS, sehingga metode yang berkembang lebih banyak yang ke arah QS-nya untuk tanah kohesif. Untuk QB-nya nanti akan kita pelajari lebih lanjut setelah mempelajari dua metode lainnya, yaitu metode Tomlinson dan metode US Army Corps. Untuk sesi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.